Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ismawati Afidin dengan NIM 2121111158 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas 3E. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kaidah usuliyah. Langsung saja. Kaidah yang keenam yaitu al-ijtihad la yuqad bi al-ijtihad, yang artinya suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Dalilnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan 105. Kemudian contoh kaidahnya menyambung rambut atau menggambar makhluk yang bernyawa. Kemudian kaidah pengecualiannya yaitu masalah tentang pembagian hasil tuntutan hakim pengganti putusan yang pertama kemudian diganti ke putusan yang kedua. Selanjutnya kaidah yang ketujuh yaitu ija idtama al-halal wa al-haram guliba al-harami, yang artinya apabila sifat haram dan halal berkumpul pada suatu benda, maka wajib memenangkan sisi keharamannya di atas kehalalannya. Dalilnya terdapat pada hadis yang artinya sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh kaidahnya yaitu satu orang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara. Kemudian kaidah pengecualiannya adalah halal memakan burung hasil buruan yang mati karena terkena anak panah. Selanjutnya kaidah yang ke-8 yaitu mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selain ibadah maka disunahkan. Kemudian dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Kemudian contoh kaidahnya jika ithar mendorong terlaksananya pekerjaan yang hukumnya khilaf aula, maka hukum ihtihar pun khilaf aula juga. Kemudian kaidah pengecualiannya yaitu ada soft tinggal satu, yang satu mengalah untuk duduk memakai ithar yang dilakukan dihukumi khilaf aula. Kemudian kaidah yang ke-9 allatabihu tabihun, yang artinya pengikut itu adalah pihak yang mengikuti. Dalilnya terdapat pada hadis yang artinya sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian kaidahnya yaitu pengikut hukumnya tidak sendiri. Kemudian contoh kaidahnya jual beli sapi dan anaknya. Kaidah yang ke-10 yaitu tasarruful imam a'lariyah manutuhun bi maslahah, yang artinya tindakan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan rakyatnya. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian contoh kaidahnya memilih imam yang fasik sekalipun orang sholat di belakangnya sah, tapi itu dibenarkan. Kemudian kaidah yang ke-11 al-hudud tasqutu bil al-syubhat, yang artinya suatu kasus harus disertai dengan bukti untuk menghukum seseorang. Dalilnya yaitu perlu dikemukakan bukti orang yang mendakwa dan orang yang dituduh perlu bersumpah bagi memastikan tuduhan ke atasnya. Contoh kaidahnya seseorang tidak dijatuhi hukuman karena salah mengambil barang. Kaidah pengecualiannya yaitu syubhat yang menggugurkan had haruslah syubhat yang kuat dan pasti. Kemudian kaidah yang ke-12 al-huru layat kulu tahtal yadi, yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 26. Contoh kaidahnya jika orang merdeka didukung dan diperlakukan dengan baik kemudian mati tertimpa tembok atau yang lain, maka tidak wajib membayar uang ganti rugi. Kemudian kaidah pengecualiannya jika yang dikurung itu seorang hamba sahaya kemudian mati, maka harus mengganti rugi. Kemudian kaidah yang ke-13 al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi.
Dalilnya terdapat pada hadis yang artinya yang halal itu telah jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh kaidahnya, kemuliaan masjid itu tidak hanya di dalamnya saja, melainkan juga di bagian luar masjid. Kemudian kaidah yang ke-14, apabila kumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Contoh kaidahnya, masuk masjid kemudian sholat fardu sama halnya dengan masuk tahiyatul masjid. Kemudian kaidah yang ke-15, mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Contoh kaidahnya, satu orang bersumpah tidak akan makan dalam kuali itu, maka termasuk di dalamnya segala apapun yang dimasak dengan kuali itu. Kemudian kaidah pengecualiannya, mengawali salam lebih baik daripada menjawabnya. Kemudian kaidah yang ke-16, al-haraj bi al-daman, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh kaidahnya, biaya notaris ditanggung pembeli kecuali penjual itu ridho ditanggung bersama-sama. Kemudian kaidah yang terakhir atau kaidah yang ke-17 yaitu al-khuruj min khilaf mustahab. Keluar dari khilaf adalah diutamakan. Dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Contoh kaidahnya yaitu disunahkan membasuh seluruh rambut kepala saat wudhu agar terhindar dari perbedaan pendapat mazhab. Sekian penjelasan tentang kaidah usuliyah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.